ini saling melengkapi gitu. Misal ada materi saya biasa di pelayanan, dan saya punya background farmasi klinis. Jadi dulu saya S2 S2 di Surabaya, lulus 3 tahun yang lalu di Ubaya. Jadi memang ada basically juga di klinis. Nanti kalau mungkin nanti akan, kalau udah selesai pembahasan dari awal nih, nanti kalau kalian nanti di apoteker nanti juga ketemu saya, kita belajar terkait manajemen di pelayanan, karena mungkin saya juga lebih banyak backgroundnya di pelayanan, sebagai APJ juga di sini. Jadi nanti dan udah lama juga di Apotik Sahabat, jadi makanya nanti di sini kita lebih ke kan kita bahas terkait entrepreneur gitu. Nanti gimana sih kalau kalian mau membuka apotik seperti itu. Nanti juga kan di sini di subbab materinya yang dari Unmul tuh kan dikasih ada pembukaan apotik, PBF sama industri. Nah, nanti kita bagi, ada nanti 3 pertemuan pertama ini nanti akan lebih fokus ke apotik. 2 pertemuan berikutnya nanti PBF, nanti 2 pertemuan berikutnya di industri. Seperti itu. Nah, nanti saya nggak mau pertanyaannya di akhir. Jadi biasanya setelah nanti beberapa slide, nanti pasti saya akan ajukan siapa yang mau ingin bertanya. Nanti kalian bisa langsung tanya aja. Oke. Kalau gitu saya mulai aja. Ya, jadi entrepreneur tuh, Mas. Sekarang ini kan mahasiswa farmasi udah di era milenial. Nah, sebenarnya kenapa sih teman-teman ini mau kuliah di farmasi? Apakah memang kalian dari kecil atau dari dulu memang mau, oh aku mau jadi apoteker nih, aku mau yang paling tahu obat nih gitu, atau gimana tuh? Kenapa sih? Atau oh aku cuma disuruh orang tua, oh, aku terpaksa aja soalnya aku nggak lulus di dokter, jadi aku jadi apoteker aja deh yang mirip-mirip sama dokter. Atau gimana nih teman-teman? Kenapa sih kuliah di farmasi? Siapa dia mau bertanya? Kalau perkenalkan, sebelumnya nama saya Mutiara Fitriani Leswari dari kelas C. Gak ada gambarnya emang ya nih, Mutiara ya? Ya, kalau alasan saya itu masuk di farmasi kemarin karena lebih tertarik ke dunia kosmetik sama skincare-nya sih, Bu. Dari SMP itu saya punya masalah uh, di wajah kayak gitu, kayak jerawatan. Jadi saya tertarik untuk mempelajarinya. Jadi harapannya saya bisa buka toko kosmetik, juga tahu gimana kosmetik skincare ke depannya gitu, gimana gitu. Oke, betul ya. Jadi sebenarnya banyak kan orang-orang di luar sana tuh yang kirain farmasi itu cuma belajar obat aja atau cuma belajar herbal aja. Padahal tuh sebenarnya enggak. Farmasi itu luas banget. Di farmasi itu ada belajar obat, apa namanya, dan obat pun bukan hanya di apotik aja. Nanti kita bahas di belakang ada ruang lingkup kerja farmasi. Selain itu juga yang enggak banyak orang tahu tuh kosmetik, kecantikan, skincare, itu tuh sebenarnya lahannya farmasi. Nanti selain kosmetik juga ada alat kesehatan. Selain itu juga ada kayak yang tadi obat herbal tradisional. Nah, semua itu adalah ranahnya di farmasi gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya farmasi itu luas banget. Oke, terima kasih Mutiara tadi ya. Yang lainnya mungkin ada yang mau sharing kenapa sih kuliah di farmasi? Ada yang lain? Yang Nikade Ria, gimana? Iya, Ibu. Gimana? Untuk alasan saya masuk farmasi ya, Ibu. Iya. Kalau masuk ke farmasi itu dari SMA itu cari-cari jurusan kesehatan yang nggak berkaitan sama luka gitu loh, Bu. Luka-luka yang parah, karena saya nggak berani ngeliat luka-luka yang kalau orang kecelakaan itu kan lukanya kalau jadi perawat kan bersihinnya Bu, serem gitu loh bagi saya. Jadi setelah saya survei beberapa jurusan, akhirnya saya memilih farmasi.
Oke. Oke, siapa nih Kak Ria? Padahal nanti kalau misalnya kalian farmasi di rumah sakit, di IGD misal nanti ternyata itu juga bisa ketemu luka loh, Ria. Cuman memang tergantung ya, kalau memang kerjanya di fokus ke rawat inap atau di rawat jalan memang pasti nggak ketemu. Tapi kalau misalnya kemarin saya pas praktik PKPA juga kebetulan di sana ketemu juga tuh, karena kita boleh kan ngelihat pasien langsung gitu, atau apa namanya visit gitu ke pasien biasanya itu juga bisa. Cuma memang dibandingkan farma apa namanya kesehatan lainnya, memang kita yang paling nggak, maksudnya nggak langsung menangani kasus itu gitu, lebih ke pengobatannya pasti. Yang lainnya ada yang mau sharing mungkin? Sebentar ya. Kenapa ada yang kok Pak? Kenapa? Oh, tadi nyadar gitu. Kayak gimana yang lainnya? Udah kayak gitu ya. Jadi sebenarnya apapun pilihan, apapun alasan kalian, kalian kan sudah terlanjur nyemplung nih di farmasi ya kan. Udah semester berapa nih berarti? 2020. Berarti sekarang udah semester 6, betul ya? 7, Bu. Oh 7 ya, oke, iya masuk Anjel. Iya semester 7, udah tinggal bentar lagi nih, udah tinggal skripsi. Ibaratnya tuh sambil menyelam minum air, jadi ya mau nggak mau harus, daripada tenggelam ya kalian harus menyelesaikannya gitu kan ya. Nah, jadi apapun ya, apapun alasan kalian, jadi jadikanlah memang farmasis itu apa apoteker itu adalah ujung tombaknya kalian. Nah, apapun ya kan pasti kan kalian ada yang bercita-cita jadi apoteker gitu nih. Tapi udah cita-citanya apoteker tapi kuliah praktikum tidur, atau ini sekarang nih lagi kuliah offline tapi sambil baring-baring di rumah, kameranya nggak dinyalain ya kan, gitu nggak kelihatan jadinya wajahnya ya kan. Padahal cita-citanya mau jadi apoteker ya nggak bisa. Kita kalau mau berusaha menggapai cita-cita kita pasti ada usaha gitu di dalamnya. Nih ya, kalau kita bandingkan mahasiswa dulu versus sekarang. Kalau dulu zaman saya kuliah, kita mah kuliah banyaknya nulis tuh, bikin laporan gitu di banyak gitu, bisa nyari-nyari jurnal terus kita ketik, atau cari-cari formulasi kayak misalnya bikin kosmetik, kita cari formulasi, kita belajar bareng, atau nih praktikum nih nyata terus praktikum ya kan, uh, banyak fotokopian tuh pasti ya kan, karena nih banyak fotokopian tuh pasti karena kan di era kita yang tatap muka, pastinya dari zaman dulu pasti banyak fotokopian. Bahkan di zamannya dulu masih ada tuh yang kita nggak pakai, kalau sekarang kan ada pakai LCD tuh, kalau dulu tuh ada tuh yang pakai dinyalain dulu tuh lampunya. Nah kalau sekarang mah udah pakai laptop, apalagi semenjak COVID kemarin tuh udah zamannya pakai online, kayak sekarang kita pakainya online. Sini sebenarnya kita karena keterbatasan waktu, karena kita sebagai praktisi tuh kalau harus mengajar bolak-balik 3 kelas tuh kayaknya tuh sangat memakan waktu gitu, karena kita harus meninggalkan pelayanan yang cukup lama berarti kan gitu. Nih sekarang mah kalau kuliah sekarang udah berbasis internet nih, udah pakai LCD, udah enak lah sekarang ya kan. Nah, tapi kemudahan yang kita dapatkan sekarang, apakah dapat meningkatkan kualitas kelulusan farmasi? Nah, ya kualitas diri kita, apapun itu ya dari kita yang menentukan. Jadi jangan sampai karena kuliahnya nggak ketemu, jadinya nggak belajar, nggak tatap muka, jadinya nggak serius belajarnya. Dan sampai seperti itu, karena tempat kalian belajar itu hanya di tempat kuliah. Begitu kalian nanti sudah lulus, kalian udah ya kalian nggak akan punya waktu lagi buat belajar gitu. Mungkin ada, tapi nggak sebanyak saat kalian masih kuliah. Saat kuliah, kalian masih bisa tanya ke dosen kalian masih punya waktu untuk belajar. Bayangkan kalau kalian sudah di pelayanan gitu, pasien nanya, masa kalian mau buka buku lagi?
pasti membutuhkan waktu lama. Nah, maka dari itu di saat kuliah lah kalian banyak-banyak menimba ilmu, memanfaatkan ilmu yang ada gitu, biar nanti kalian pada saat lulus sudah tinggal berpraktek gitu. Nah, jadi sebenarnya apa namanya pabrik kampus tuh diibaratkan sebagai pabrik, sama kayak kita mau bikin suatu produk. Jadi kita sebagai apa namanya kalian sebagai mahasiswa tuh sebagai produk. Kita mau membentuk, jadi yang membentuk kalian tuh siapa? Ya kan? Pertama pasti dibutuhkan bahan baku. Bahan bakunya apa? Dari yang untuk mahasiswanya, dari dosen. Dosen memberikan materi, memberikan bahan baku ke dalam situ. Nah, kemudian masuklah ke dalam produksi. Jadi diproduksilah kalian nih dengan cara apa? Dengan cara kurikulum sekolah, kuliah, mata kuliahnya apa saja, praktikum, PKL, magang, diproduksilah kalian di situ supaya tercetaklah kalian lulusan-lulusan S1 farmasi nanti yang mudah-mudahan berkualitas. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kampus tuh ibarat pabrik, sama kayak obat. Kita mau cetak obat, mau buat obat yang berkualitas, pasti kita harus cari bahan bakunya apa dulu. Nah, baru sudah cari bahan bakunya, oh udah lengkap semuanya. Kita mau tahu, oh dia ini mau dicetak jadi kapsul kah, jadi sirup kah, jadi apa sediaan semi solid kah, ya kan? Dari situ, nah baru nanti muncullah suatu produk gitu. Nah, kalau berkualitas ya pasti laris manis. Kalian mau ngelamar kerja di mana aja mungkin bisa jadi keterima. Nah, tapi kalau nggak berkualitas ya jadilah pengangguran. Udah lama nyari lowongan sana sini tapi nggak dipanggil-panggil gitu. Nih ya, kenapa saya bahas pengangguran tuh? Karena kalau dilihat berdasarkan data nih, Agustus tahun 2022, paling banyak pengangguran tuh di umur 20 sampai 24. Nah, kalian ini sekarang udah umur berapa nih? Umur berapa nih? Ya, siapa nih? Nur Azizah, umurnya berapa Nur Azizah? 21, Ibu. 21. Nah, kan nanti kalian lulus kan berarti kan sekarang semester 7. Lulus di semester 8. Berarti lulus kan kemungkinan kira-kira umurnya 23. Ya kan? Nah, survei membuktikan bahwa anak-anak umur lulus tuh banyak yang pengangguran, nggak langsung kerja. Gitu. Nah, ini semakin meningkat karena kan ini produktivitas sudah menurun, udah nggak kerja lagi, udah banyak yang pensiun, makanya semakin ya ini sebenarnya kan beberapa ada tempat yang dia masih kayak dosen tuh yang udah tua tuh masih nih umur 54. Nah, padahal di usia produktif nih paling banyak penganggurannya. Kenapa? Nah, kalau dilihat lagi tuh dari apa namanya proporsi pemuda bekerja berdasarkan tingkat pendidikan, bahkan lebih banyak yang lulusan SMA yang bekerja daripada lulusan perguruan tinggi. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Siapa yang salah? Siswanya kah? Orang tuanya kah? Atau pemerintah? Mungkin. Nah, makanya oleh karena itu, karena kan kalau kita lihat nih, populasi masyarakat di Indonesia semakin lama tuh semakin bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Lulusannya tuh juga semakin banyak. Bayangkan aja kalian aja nih satu angkatan 2000 berapa nih 2020 semester 7 aja sudah 150 mahasiswa. Belum dari itu baru dari satu universitas, baru dari Unmul, Mula Warman, belum nanti dari Stiksam, belum dari UMKT, belum dari mana lagi di sini UNU, belum dari lulusan-lulusan lainnya. Bayangkan kalau misalnya setiap kampus itu 100, apakah bisa langsung bekerja? Nah, perusahaan itu tidak semua bisa menampung jumlah kelulusan tersebut. Nah, kemajuan ekonomi itu akan dapat dicapai kalau ada spirit kewirausahaan yang kuat dari warga bangsanya. Nah, jadi jangan kalau misalnya kita mencari perusahaan kan kita sebagai pekerja. Makanya oleh karena itu di sini adalah mata kuliah kewirausahaan supaya kalian bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadi nggak perlu cari kerja. Jadi kan bisa menurunkan angka pengangguran. Nih, kalau kita lihat tuh semakin tahun itu selalu meningkat.
jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia itu selalu meningkat. Nah, dari UMKM inilah yang bisa, kan kita bisa mulai berwirausaha dari yang kecil terlebih dahulu, sampai nanti siapa tahu bisa jadi usaha besar. Kayak Apotek Sahabat dulunya aja mah ini nggak sebesar sekarang. Gitu. Dulu mah cuma satu ruko, bisa sampai sekarang kan pasti banyak perjuangannya. Nah, itu kita perlu banyak hal untuk bisa menjadi wirausaha. Kalau kita lihat ya, padahal kan pasti lebih menguntungkan kita jadi entrepreneur atau sebagai wirausaha itu pasti lebih menguntungkan. Tapi kenapa? Nih, kalau kita lihat di Indonesia dibandingkan negara lainnya, Indonesia tuh yang paling kecil jumlah wirausahanya dibandingkan negara lain. Nih, kita lihat USA, Cina, Jepang, Korea masih begitu. Nah, Singapura aja yang tetangga kita deket aja sama Asia aja masih lebih besar gitu daripada Indonesia. Gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nah, sebenarnya tuh apa sih entrepreneur itu kalau menurut teman-teman? Apa? Atika Febriana. Iya Bu, Entrepreneur entrepreneur itu apa? Mhm. entrepreneur ini lebih kayak Ibu singgung tadi kan Bu, dia tuh seorang wirausahawan gitu kan. Terus kalau selain itu dia ini juga kayak apa ya? Wirausahawan tuh kan biasanya dia punya sisi yang kreatif gitu Bu dan inovatif. Jadi dia bisa menciptakan suatu bisnis atau suatu apa ya kayak peluang gitu yang bisa dia kembangkan dan juga bisa memberikan lapangan kerja bagi yang lainnya gitu Bu. Oke, kasih Atika. Yang lain ada yang mau berpendapat? Ibu saya boleh kah? Boleh. Siapa nih? Nur Aziza. Kalau dari kita kan sudah dikasihkan memang di semester ini dikasih mata kuliah entrepreneur itu kewirausahaan, gimana caranya kita itu dibuka wawasan, gimana untuk kita membuka usaha, terus bagi kita tuh memang agar setelah kita lulus tuh biar tahu kita ini udah ada bekal gimana cara kita membuat suatu usaha dan untuk menjalankan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari dari mata pelajaran ini gitu Bu. Ya. Ya, benar ya. Jadi pasti kalau ketika kalian mendengar kata entrepreneur, pasti pada umumnya akan diasosiasikan dengan bisnis atau memulai bisnis. Ya, kalau berdasarkan dari Perancis itu juga itu apa namanya kata entrepreneur itu berarti mengelola, bukan pengelola, atau mungkin juga bisa juga diartikan sebagai mereka yang melakukan aktivitas bisnis yang baru atau dengan cara baru dalam rangka pengembangan perekonomian. Oke, tadi benar ya, udah disampaikan juga sama Nur Aziza. Ya, jadi kalau untuk kewirausahaan itu kita selain itu adalah bisnis, kita pasti untuk memulai suatu bisnis, kita pasti perlu ilmu pengetahuan, ya kan? Untuk memulai selain itu kita pasti harus punya inovasi apa sih yang bisa kita pikirkan untuk dapat memulai suatu bisnis. Nah, yang pasti itu adalah kerja sama tim karena sekarang tuh kita udah nggak bisa melakukan sesuatu sendiri. Pasti kita butuh tim. Misal misal kita kalian sebagai apoteker lulus nggak bisa apoteker sendiri jaga apotek. Pasti kan perlu TTK untuk ngeraciknya. Misal ya kalau misalnya kecil masih cukup lah sendiri. Tapi kalau misalnya udah rame, pasiennya udah banyak, pasti kita nggak sanggup sendiri. Dan kita nggak mungkin mau usaha kita begitu-begitu saja. Pasti kan kita mau punya usaha yang besar, kan? Nah, dengan segala pertimbangan dan resiko yang ada, gitu. Nah, saya baru akan masuk ke mengkerucut. Tadi kan dari kebiasaan, sekarang kita mengkerucut ke yang kalian kan basically adalah farmasis. Ya kan, adalah nanti harapannya kalian lulus S1 sarjana farmasi, nanti akan mengambil apoteker dan akan menjadi apoteker.
Ya kan, kalaupun juga nggak menjadi apoteker sampai di S1 saja, berarti kan nanti hanya di TTK tuh, tenaga teknis kefarmasian. Nah, itu ada banyak nih ruang lingkup pekerjaannya. Jadi kalian tuh sebenarnya bisa bekerja di industri. Jadi nggak mungkin tuh ada apotek kalau nggak ada industri. Ya kan? Di industri pasti kita selain sebelum jadi obat, kita ada bahan baku obatnya. Nggak mungkin paracetamol jadi paracetamol kalau dia nggak ada pengisinya. Ya kan? Nggak ada nggak ada pengisinya, nggak ada pengikatnya, nggak ada penghancurnya. Ya kan, nggak mungkin kan obat paracetamol kita minum keluar juga paracetamol, ya kan, pasti ada penghancurnya. Gimana caranya dia bisa masuk ke dalam tubuh, di metabolisme, di distribusi, ya kan, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, itu pasti kan ada. Nah, itu semua di industri. Nanti di industri ini ya, biasanya tuh minimal dia perlu pasti 3 apoteker. Dia pasti ada apoteker di bagian QC, QA sama produksi. Ya, QC nanti biasanya dia yang memastikan mutu kan, QC, quality control. Jadi memastikan misal dari proses-prosesnya itu sudah sesuai apa belum, terus ada produksi, saat fase produksi apakah sudah sesuai atau belum, sama nanti ada di QA, quality assurance. Jadi nanti untuk menjamin mutu. Jadi misal paracetamol ini mengandung 500 mg. Nah itu tanggung jawabnya QA. Karena itu benar mengandung 500 bukan 1000 atau bukan 700 gitu. Nah itu kalian bisa kerja di industri. Nanti di industri ini juga ada pasti ada bagian yang memikirkan nih mau berinovasi apa, mau membuat obat apa, atau dia mau buat ada patennya nih, misal ada paten Vitorin 10/2 gabungan obat, dia mau buat generiknya misal seperti itu. Ada obat baru, dia mau buat generiknya, nah itu kan bisa. Nah, selain di bahan baku, kita mikir di industri ada bahan baku, ada obat tradisional, ya kan? Ini udah mulai juga obat tradisional ini ada banyak kan, ada jamu, obat tradisional, OHT, fitofarmaka, ya kan, kosmetik tadi yang sudah siapa tadi, Mutiara kalau nggak salah tadi ya. Nah tuh bisa kerja di pabrik kosmetik kayak Viva, nah itu banyak tuh pabrik kosmetik. Terus juga makanan, nah itu juga menjadi sebenarnya kayak di BPOM nih ada juga. Itu juga ruang lingkup apoteker. Nah, lalu kemudian yang kedua bisa jadi akademik dan peneliti. Nah, jadi kan kayak misalnya kalian nih lulus, nanti kan sebelum lulus ada skripsi. Skripsi itu kan penelitian. Nah, kalian bisa jadi peneliti tuh. Nah, kalau lebih lanjut lagi, kalau dosen ya kan, karena kalau jenjang bawah kalian harus satu tingkat lebih tinggi gitu. Nah, jadi dosen. Nah, terus yang ketiga di fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan ini juga nggak cuma di komunitas. Nah, jadi ada kalau di komunitas nih ada yang di rumah sakit, ada di klinik. Nah, itu beda tuh, permenkesnya juga beda. Ada di apotik, ya kan, rumah sakit, klinik, apotik, puskesmas. Nah, itu yang di komunitas. Nah, nanti ada yang di PBF itu juga ada tuh. Nah, di sini saya ketinggalan masukkan. Bisa juga selain tadi di industri, jadi kan obat sudah jadi obat gitu, sudah dikemas di dalam satu strip, sudah dikemas dalam satu box gitu. Nah kan itu nggak boleh tuh industri langsung menjual ke pasien, nggak mungkin. Nah jadi nggak mungkin juga dia ke semua apotek. Padahal industri itu kan pasti cuma satu. Misalnya di Jakarta biasanya cuma di Jakarta. Nah, nanti dia tuh bisa mendistribusikan obat ke namanya distributor. Distributor itu PBF namanya kalau di farmasi. Pedagang besar farmasi. Nah, nanti dari PBF itu misal kayak yang paling besar tuh kayak APL. Nah, APL, AM, Ensoval. Banyak tuh nanti kalian belajar pas magang. Nah, dari industri itu ke PBF. Nanti bisa jadi PBF tuh juga nggak bisa dia cuman masa kadang ada juga namanya subdistributor. Nah,
Jadi yang lebih versi lebih kecilnya gitu. Obatnya nggak banyak yang di APL atau yang di distributor utama atau itu subdis. Nanti dari distributor baru dia boleh ngedarkan obat ke misal ke apotik, ke rumah sakit, ke klinik, ke puskesmas seperti itu. Nah, ini yang ketinggal di sini. Jadi ada juga di distribusi. Nah, itu di distribusi juga harus ada apoteker minimal 1 sebagai penanggung jawab. Tuh. Nah, kalau yang di komunitas tadi itu yang apotekernya boleh nyabang di 3. Nah, jadi kalian ini pengetahuan nih. Jadi mau apoteker sama TTK pun nanti nggak cuma apoteker, jadi TTK tuh juga bisa dicari, pastinya lebih banyak dibutuhkan biasanya. Nah, dan di komunitas itu dia apoteker tuh bisa nyabang di 3 tempat. Selama apalagi kalau dia bisa buka 24 jam. Misal yang SIPA pertamanya di rumah sakit dia kerja dari jam 8 sampai jam 3 misal. Nah, terus yang kedua dia mau kerja di apotik gitu, misal apotiknya sendiri dari jam 3 sampai jam 10. Nah, baru misal dia mau lagi yang ketiga nih, ada kan apotik yang buka 24 jam tengah malam misalnya ya. Kalau dia nggak ada tidur, bisa tuh sebenarnya. Kalau dia berdasarkan peraturan itu bisa selama jam kerjanya nggak bentrokan. Jadi ada kan beberapa apotek itu yang banyak apotekernya jadi atau yang banyak apotekernya jadi cuma 4 jam. Misal, jadi bisa pertama di apotek A, nanti yang berikutnya di apotek B. Selama dia rasional dan dapat izin dari dan dapat izin dari IAI, jadi nanti kalau apoteker lulus itu harus punya, nanti kan kita harus untuk dapat kerja kita harus dapat rekomendasi dari IAI. IAI itu adalah organisasinya apoteker. Nah, dari itu seperti itu. Nah, baru ada laboratorium. Ini beberapa yang perlu kayak Alkes nih sekarang udah mulai banyak nih gitu. Udah mulai banyak tuh bukanya, walaupun persyaratannya sebenarnya itu bukan apoteker. Kalau buka Alkes tuh persyaratannya cuma cukup TTK aja gitu. Terus yang keempat ada juga yang bekerja di regulasi dan pengawasan mutu. Jadi misal kayak ngecek ada kan pewarna buatan, misal orang membuat kerupuk terus ada dikasih pewarna tambahan yang enggak berbahaya yang atau pemanis buatan berbahaya. Nah, itu kan biasanya diuji-uji tuh. Nah, itu biasanya ada di daerah BPOM, ada juga di bagian Dinkes atau Kemenkes. Nah, itu apoteker juga bisa kerja di sana. Terus di laboratorium KISI. Nah, pastinya untuk bisa mau menekuni, kayak tadi misal Mutiara mau kompetensi. Nah, dan kemudian pasti harus ahli. Seperti itu. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Yang ditanyakan? Belum? Oke, belum saya lanjutkan ya. Nah, ya tadi ya. Jadi yang dibutuhkan antara lain keahlian, keberanian, ketekunan, dan pastinya tuh fokus di bidangnya. Jadi bisnis itu sebenarnya harus dibuat mudah, dimulai dari yang paling sederhana. Karena kalau kita mikir memulai bisnis itu susah atau modalnya gede, pasti kita nggak mulai-mulai. Jadi 80% praktek dan 20% teori.
Ya, pasti banyak tuh. Tuh. Yang mau ditanyakan dulu?